Oke. Tadi awalnya kan cuso, ya kan? Cuso 4. Ini kan yang kalian pakai kan, tambah NaOH. Direaksikan. Nah, ini tuh istilahnya elektronvalesis. Nanti coba dikoreksi ya, saya takutnya salah. Pokoknya ini ada hafalan atau kalian cari pun ketemu. Cu tuh 2+, kayak Mg 2+, Zn 2+ juga. SO4 itu 2 min. Na itu plus. OH itu kesatuan OH min. Ya, ini giniin biar nggak bingung. Ini giniin. Nah, berarti yang positif ketemu sama yang negatif. Berarti Cu kan positif, ketemu negatifnya siapa? OH. Oke. Plus yang di sini negatifnya SO4, di sini yang positifnya Na sisanya. Tapi kita tuliskan yang positif di depan. Jadi Na SO4. Nah, di sini Cu-nya 2+. Ketemu OH yang dia 1. Ya kan, minnya 1. Berarti ini harus dikalikan 2. Kalau bikin di awal bukan penyetaraan, kita tambahkannya di indeks. Ini istilahnya indeks. Jadi misalkan Cu 2. Ngasal ya saya. Ini tuh indeks. Kalau dia ada di depan, ini namanya koefisien. Oke. Tambahkan indeksnya di sini, ya kan? Kita lihat lagi. Oke, Cu sudah 2+, minnya sudah 2 min, berarti sudah sama, ya kan? Tapi belum setara ya, ini belum penyetaraan. Sekarang Na-nya di sini 1. SO-nya 2 min, ya kan? Berarti supaya sama Na-nya yang harus kita kalikan 2. Berarti tambahkan juga di sini indeksnya 2. Jadi di sini sudah 2 plus, di sini sudah 2 min. Sampai di sini ini kita tulis yang bersihnya ya, Cu SO4. Sorry. Gini aja. Cu SO4 ini itu adalah dia larutan aqueous, ditambahkan NaOH. Ini juga aqueous. Jadi kalau kita tulis persamaan reaksi itu harus sama dengan wujudnya juga. CuOH2 itu adalah solid. Na2SO4 itu adalah aqueous. Larut. Aduh, nggak muat aqueous. Sampai di sini. Tapi reaksi ini belum setara. Cara nyetarainnya masih bingung nggak? Yang kita bikin gini cara gampangnya. Kita list ke jumlah setiap unsur. Di sini Cu, S, O, Na, H. Ya, di sini juga sama Cu, S, O, Na, H. Oke, kita hitung sama-sama kan? Di sini Cu-nya ada berapa? 1. S-nya ada berapa? 1. O-nya ada berapa? 5. Di sini kan ada 4. Di sini ada 1. 4 tambah 1, 5. Na-nya 1. H-nya 1. Ya, di sebelah kanan ini reaktan ya, biar nggak bingung, ini reaktan, ini adalah produk. Cu-nya 1. S-nya 1. O-nya 6. Dari mana 6? Karena di sini OH2, berarti O ini juga dikalikan 2 ya. 2 tambah 4, 6. Na-nya 2. H-nya 2. Dari sini juga OH2, H-nya ini kalikan indeks 2. Nah, Cu sama, nggak ada masalah. S sama, nggak ada masalah. Di sini O-nya yang beda. Tapi kan susah ya, 5 ke 6 bagaimana caranya ngaliin 5 supaya jadi 6? Susah. Jadi kita lihat dulu yang lain. Di sini Na-nya 1, di sini Na-nya ada 2. Berarti gampangnya ini. Berarti Na yang ada di reaktan harus kita kalikan 2 supaya sama dengan Na yang ada di produk. Cara mengalikannya berarti kita tambahkan koefisien. Sehingga di sini di reaktan Na-nya sudah ada 2, ya kan, dikali 2. Berarti di sini sudah jadi 2. Oke. 2 sama. H-nya. Di sini H-nya ada 1 kan awalnya. Karena di sini ada 2, berarti ya udah dikalikan 2 dengan koefisien. Berarti di sini juga sudah kali 2. Oke, sekarang kita hitung O-nya tadi yang belum beres. Karena di sini sudah ditambahkan koefisien 2, berarti di sini O-nya ada berapa? 2 ditambahkan 4. Jadi di sini O-nya sudah 6. Kalau jumlah ini sudah sama, artinya sudah setara. Kalau sudah setara, baru kalian bisa hitung persamaan MRS gitu.
Ya, Iya, yang itu bagian itu yang bingung. Iya, yang bagian MRS gitu-gitu. Nah, kan udah nih, oke kita tulis yang bersih ya, yang CuSO4 ditambah 2 NaOH. Jadi CuOH2 plus Na2SO4. Sekarang kita mau bikin MRS ya kan. Sebelum ke MRS kan tadi saya bilang ada ketentuan tabung-tabungnya tuh ya kan, tabung-tabungnya. Kita ambil jangan tabung 1, kita coba latihan tabung 5. Tabung 5 itu tadi ketentuannya, tabung 5 itu kan CuSO 4-nya 5 mili ya. NaOH-nya 1 mili. Kan yang tadi sudah kita ketahui adalah molarnya kan. CuSO 4 itu 0,1 M. Yang NaOH-nya juga 0,1 M. Untuk MRS itu butuhnya mol, ya kan? Nah, gimana cara carinya mol? Kalau diketahui molar dan volume, berarti masukin ke rumus. Mol sama dengan molar dikali volume. Berarti untuk yang tabung 5, yang CuSO 4-nya berarti sama dengan ini ya, mol CuSO 4 sama dengan molarnya berapa? Kali volumenya berapa? 5 mili kan? Berarti sama dengan 0,5 milimol. Oke. Yang kedua, molnya NaOH berapa? 0,1 kali 1 0,1 milimol. Dapat nih, ya kan? Kita masukkanlah ke MRS. Sini ya, nggak apa-apa ya. CuSO4 plus 2 NaOH. Jadi CuOH2 plus Na2SO4. MRS. M-nya mula-mula. CuSO 4 tadi kita udah hitung ya. Berapa? 0,5 milimol. NaOH-nya berapa? 0,1 milimol. Yang ini berapa? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak tahu molarnya berapa, ya kan? Oke, jadi strip. Sekarang kita cari yang reaksi. Untuk mencari reaksi, pengurangnya itu namanya reaksi pembatas. Reaksi pembatas didapatkan dari mana? Jadi dari yang kita cari ini, mol jika dibagi dengan koefisien hasilnya paling kecil itu adalah reaksi pembatas terkecil gitu ya. Itu adalah reaksi pembatas. Oke, berarti kita hitung satu-satu. CuSO 4 itu tadi kan dia 0,5 milimol. Koefisiennya berapa? 1 ya kan? Berarti 0,5 dibagi 1 sama dengan 0,5. NaOH berapa dia molnya? 0,1 dibagi berapa koefisien NaOH? 2 ya kan? Jadi 0,1 bagi 2 berapa? 0,25. 0,05 sama 0,1 mana yang lebih kecil? 0,05. Hah? 0,05. Berarti inilah reaksi pembatas. Berarti reaksi pembatasnya adalah dari NaOH. Masukkanlah molnya NaOH. Ini kurang ya. Habis. Nggak bersisa. Nah, bagaimana dengan CuSO? Nah, yang tadi rumusnya, koefisien yang dicari per koefisien reaksi pembatas dikalikan mol reaksi pembatas. Berarti kalau untuk CuSO gimana caranya? Berapa koefisiennya CuSO? 1. Berapa koefisiennya reaksi pembatas NaOH? Berapa molnya reaksi pembatas? 0,1. Berapa 1/2 kali 0,1? 0,05.
Coba bener nggak? Itu yang tadi makanya kan. Ini contoh yang 0,1 0,1 dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Ya kan? Berarti 0,05. Berarti ini adalah 0,05 milimol. Berapa 0,5 kurang 0,05? 0,45 milimol. Ini sisanya. Sekarang yang kita mau cari adalah endapan. Endapannya dia nih, ya kan? Berarti gimana cara coba? Cara cari CuOH2 reaksinya berapa? Kalian yang hitung coba. Dengan cara yang sama. Berapa koefisien CuOH2? 1. Berapa koefisien reaksi pembatas? 2. Berapa mol reaksi pembatas? 0,1 Berapa hasilnya? 0,5 Nih. Berarti ini adalah 0,05. Na2SO4 berapa koefisiennya? 2 Hah? 1 1. Oh iya, ini yang sebelah sini. Berapa koefisien reaksi pembatas? 2 Berapa mol reaksi pembatas? 0,1 Sama dengan 0,05 tulis ya. Pengurangan. Ini nggak ada dikurang 0,05 berarti ini 0,05. Ini juga sama. Yang kita pakai adalah dia. Ini yang kita cari untuk masaknya gram. Yang tadi rumusnya berapa? kali MR. Nah, masukin berapa molnya nih? 0,05 milimol ya. MR-nya tadi berapa? CO itu 97,561 gram per mol. Molnya bisa dicoret. Berapa nih? Kaliin 0,05 kali 97,561. 4,87805. Ya. Ini satuannya karena ini mili ketemu gram jadi miligram. Saya tanya dalam satuan gram. Berarti ini dikonversi. Diapain? Dibagi 4,88 dibagi 1000. 487 ya. Oke, ceritanya ini dibulatkan gram. Inilah hasilnya. Berarti yang dicari yang ini aja Bu, yang ini nggak usah. Nggak usah, tapi tetap perhitungannya ini dihitung. Tapi yang dicari gramnya adalah dia. Karena ini yang solidnya, ini yang padatannya. Nanti pas dibikin di laporan tuh tuliskan wujudnya. Larutan kah, solid kah? Ini baru 1 tabung ya Bu, berarti Iya. harus 4 tabung lagi gitu ya Bu? 1 tabung udah saya hitungin. Ini udah saya hitungin. 3 lagi hitung sendiri. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Nah, nanti kalau misalkan kalian ketemu nih, ada tabung yang hasil reaksi pembatasnya sama, angkanya sama, pilih mana aja boleh. Jadi misalkan nih, cusonya 0,2, oh NaOH-nya 0,2, terserah mau pilih cuso, mau pilih NaOH jadi reaksi pembatas boleh, karena sama-sama kecil. Jadi nanti hasilnya di sini sama-sama habis, tidak bersisa. Ya, sudah paham untuk ini materinya? Nah, nanti kalau udah dapat semua gram tiap tabung, bikin grafik ya. Jadi grafiknya tuh ada yang grafik tinggi endapan sama masa tabung dari yang hasil perhitungan. Dibandingkan sama nggak? Tabungnya sama nggak yang paling tinggi, yang paling berat? Ya, Terima kasih Bu.